Pearl Story kali ini akan merangkum secara singkat alur cerita dari film Dune part yang pertama. I know you. Nah, film Dune sendiri akan menceritakan konflik antar galaksi yang terjadi pada ribuan tahun di masa depan. Pada era tersebut, alam semesta dipimpin oleh kekaisaran yang bernama Padishah Empire, dan di setiap planet yang ada di alam semesta akan dikuasai oleh keluarga bangsawan tertentu. Nah, pada film ini terdapat dua keluarga bangsawan yang bernama Atreides dan juga Harkonnen, di mana mereka berdua akan berkonflik dalam memperebutkan sebuah planet yang bernama Arrakis, yaitu sebuah planet gurun pasir yang menghasilkan rempah-rempah yang bernama melange. Nah, rempah-rempah ini memiliki khasiat dalam meningkatkan kemampuan berpikir seseorang, yang mana ini akan sangat berguna dalam melakukan navigasi kapal luar angkasa untuk melintasi galaksi secara instan dan juga aman. Nah, awalnya seorang pemimpin keluarga Atreides yang bernama Duke Leto Atreides ditugaskan oleh Kaisar Padishah Shaddam keempat untuk menggantikan Baron Vladimir Harkonnen sebagai penguasa dari planet Arrakis. Nah, tapi Leto merasakan adanya hal yang tidak beres dari perintah tersebut, yang mana dugaannya ini memang benar karena sang kaisar sendiri ternyata telah bekerja sama dengan keluarga Harkonnen untuk menghabisi semua anggota keluarga Atreides dengan alasan yang masih belum begitu jelas. Sementara itu, Lady Jessica yang merupakan selir dari Leto dan juga bagian dari grup Bene Gesserit ditugaskan untuk melahirkan seorang anak perempuan yang nantinya anak tersebut akan melahirkan seorang Kwisatz Haderach, seorang mesayah yang diramalkan akan membimbing umat manusia menuju masa depan yang lebih baik. Nah, Bene Gesserit sendiri merupakan sebuah perkumpulan rahasia yang memiliki semacam kekuatan super seperti pengamatan yang tajam, pendeteksi kebohongan, dan juga The Voice, yaitu sebuah kekuatan yang memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan orang lain lewat suara yang mereka ciptakan. Nah, tapi sayangnya bukannya melahirkan anak perempuan, Lady Jessica malah melahirkan seorang anak laki-laki yang ia beri nama sebagai Paul Atreides. Paul yang kini sudah menginjak masa remaja mulai dilatih untuk bisa menjadi penerus dari keluarga Atreides dan sekaligus membuktikan apakah ia merupakan sosok yang diramalkan. Dalam masa pelatihan ini, ia dididik oleh berbagai sosok yang hebat seperti Dukan Idaho, sang pilot pesawat dan juga sekaligus pendekar pedang, Gurney Halleck, sang ahli persenjataan, Wellington Yueh, sang dokter kerajaan, dan juga Turi Fawad, seorang manusia spesial yang memiliki kemampuan kognitif seperti sebuah komputer. Selain itu, Paul juga diuji oleh pemimpin Bene Gesserit untuk melihat apakah ia memang layak untuk memenuhi takdir yang telah ditetapkan. Ketika mereka semua telah tiba di Arrakis, Dukan Idaho memimpin rombongan ini untuk melakukan kontak dan beraliansi dengan suku asli dari planet tersebut yang bernama Fremen. Setelah usahanya berhasil berkat penduduk Fremen yang percaya bahwa sosok penyelamat mereka ada di keluarga Atreides, mereka semua pun pergi menuju mesin penambang rempah-rempah yang harus ditelan oleh seekor cacing gurun raksasa yang ada di planet tersebut. Dalam rentan waktu ini, Baron Harkonnen berhasil menculik dan menyiksa istri Dr. Yueh, yang mana ini membuat Yueh harus berkhianat kepada keluarga Atreides dengan meracuni Leto dan sebagian besar pasukan Atreides, serta mematikan perisai benteng mereka yang memungkinkan pasukan Harkonnen bisa melakukan penyerangan terhadap Atreides yang membuat banyak pasukan Leto harus tumbang, termasuk salah satunya adalah Gurney Halleck, sang ahli persenjataan. Meskipun telah berkhianat, Dr. Yueh masih memiliki dendam terhadap Harkonnen dan ia memasangkan sebuah bom racun di mulutnya Leto yang sudah lumpuh. Dengan begitu, Leto dapat mengakhiri hidupnya dan juga pemimpin dari keluarga Harkonnen. Yueh pun dihabisi oleh Baron, sementara Leto juga sempat mengeluarkan racunnya meskipun Baron gagal untuk dieksekusi. Dikarenakan luka yang cukup parah, Baron menyerahkan semua pasukannya kepada sang keponakannya yaitu The Beast Raban. Selain itu, Paul dan Jessica juga sempat ditangkap oleh pasukan Harkonnen, tetapi di tengah perjalanan, Jessica menggunakan kemampuan The Voice untuk mengalahkan dan membunuh para penculik mereka. Pada saat Paul dan Jessica melakukan perjalanan melintasi gurun, rempah-rempah yang ada di sekitar mereka menyebabkan Paul mendapatkan penglihatan masa depan, di mana ia akan menjadi sosok yang memulai perang suci yang terjadi di seluruh alam semesta. Pada akhirnya, Paul dan Jessica ditemukan dan diselamatkan oleh Dukan dan juga Keynes. Mereka semua pun bersembunyi di sebuah fasilitas penelitian yang telah ditinggalkan, yang menurut Keynes, lab tersebut dibuat untuk mengembalikan penghijauan yang ada di planet Arrakis setelah planet ini berubah menjadi padang gurun yang gersang dikarenakan aktivitas memanen rempah-rempah. Berencana untuk menghindari perang saudara yang terjadi di seluruh alam semesta, Paul menyampaikan idenya kepada Duncan bahwa ia berencana untuk menikahi salah satu putri kaisar sebagai tanda perdamaian dan juga kesetiaan. Di tengah perbincangan, kelompok tersebut tiba-tiba ditemukan dan diserang
diserang oleh pasukan kekaisaran, dan Ken berusaha untuk menahan para pasukan tersebut. Dengan begitu, Paul dan Jessica bisa melarikan diri, sementara Candace yang terluka parah memanggil cacing pasir untuk membunuh para tentara tersebut beserta dengan dirinya. Setelah itu, Paul dan Jessica akhirnya bisa bertemu dengan kelompok Fremen dengan disambut oleh pemimpin dari suku tersebut yang bernama Stilgar. Di sana, Paul bertemu dengan putri Stilgar yang bernama Chani, yang mana gadis tersebut merupakan sosok yang selalu dilihat oleh Paul lewat pandangan masa depannya. Salah satu prajurit Fremen yang bernama Jamis menjadi sangat marah karena Stilgar mengizinkan orang asing untuk bergabung ke dalam suku mereka, dan ia pun menantang Paul untuk berduel sampai mati. Meskipun awalnya ragu, tapi pada akhirnya Paul berhasil mengalahkan Jamis dan membuktikan dirinya kepada orang-orang Fremen bahwa ia layak untuk bergabung dengan mereka. Dengan bergabungnya Paul ke dalam grup Fremen, kini Paul memiliki tujuan baru untuk mengembalikan warisan ayahnya dan membawa perdamaian kepada planet Arrakis. Nah, jadi begitulah seluruh alur cerita secara singkat dari film Dune part pertama. Ada banyak hal yang masih belum terjawab pada film pertamanya ini, dan kita hanya bisa berharap agar semua pertanyaan tersebut bisa terjawab pada film sequelnya nanti. Nah, jadi mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Kalau misalnya kalian punya ide menarik untuk dibuatkan pembahasan, kamu bisa request aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton konten-konten kami. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya ya. Dadah!